Terima kasih sudah menjawab ya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, sudah 1 jam ya teman-teman diskusi. Itu sebetulnya bagian sudah kita tugaskan ya di pertemuan yang lalu. Harapannya 1 jam tadi untuk memperkaya isi, ya, sehingga nanti saat memberikan paparan akan lebih banyak informasi yang bisa kita pelajari kaitannya dengan interaksi itu dengan entrepreneur ya seperti apa, sekaligus nanti harapannya sudah ada ide-ide terkait dengan calon ya, calon atau usulan yang akan nanti teman-teman kembangkan sebagai proyek akhir dari mata kuliah ini ya. Selanjutnya, karena waktu kita singkat 40 menit ya, silakan nanti masing-masing kelompok, yang kelompok 1, kelompok 2 ya, presentasinya maksimal 15 menit, nanti sekaligus ada ulasan dari kelompok pembahasnya ya. Jadi kelompok 1 presentasi, kemudian dikomparasi dengan hasil kelompok 3 seperti apa nanti kementeriannya. Kemudian kelompok 2 dikomparasi itu dibahas oleh kelompok 4 sehingga nanti harapannya ada penambahan-penambahan aspek-aspek yang mungkin saja oleh kelompok 1 dan 2 belum dibahas. Untuk itu saya persilakan pada kelompok 1 dulu ya dan bersiap di kelompok 3 untuk memberikan ulasan dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1 saya persilakan diskusi dan presentasi maksimal 15 menit. Sudah saya buka untuk share screen, silakan kelompok 1. Baik, Bapak izin share screen ya. Boleh, Hikmah. Silakan di slideshow. Sudah tampil ini untuk kanvanya. Silakan dimulai dan kelompok 3 mohon bersiap mencatat untuk komparasi hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan entrepreneur dan juga intrapreneur. Baik, untuk anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Rasika Hukmasabia dengan NIM 2404-220020. Lalu ada Karisa Azarin Henry dengan NIM 2404-220031. Lalu ada Bahar Arifianto dengan NIM 2404-220040. Lulu Kamila dengan NIM 2404-220043. Dan yang terakhir ada Adinda Putri dengan NIM 2404-220048. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Deskripsi kasus. Kasus yang pertama, Tokopedia Entrepreneurship. Tokopedia merupakan contoh entrepreneurship di Indonesia yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada tahun 2009 dengan tujuan untuk memudahkan UMKM berjualan secara online. Dari usaha rintisan kecil, Tokopedia berkembang menjadi salah satu e-commerce terbesar dengan jutaan pengguna. Dalam perjalanannya, peran data sangat penting, terutama untuk mengoptimalkan sistem rekomendasi produk, memberikan promo yang sesuai kebutuhan pengguna, serta menjaga keamanan transaksi. Kasus kedua, Google X. Google X menjadi contoh entrepreneurship, yaitu divisi inovasi milik Google yang memberikan ruang kepada karyawan untuk bereksperimen dan menciptakan teknologi baru. Dari Google X lahir berbagai proyek ambisius seperti mobil otonom, Google Glass, dan teknologi baru lainnya.
Risiko finansial di Google X ditanggung oleh perusahaan, tetapi karyawan tetap berperan sebagai inovator internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk slide perbandingan entrepreneurship dan intrapreneurship, untuk segi yang pertama, pengertian entrepreneurship adalah proses membangun, mengembangkan, dan mengelola usaha baru yang dilakukan oleh individu dengan mengambil risiko sendiri untuk menciptakan nilai tambah dan peluang bisnis. Lalu untuk intrapreneurship adalah proses inovasi dan pengembangan ide baru yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan besar dengan dukungan sumber daya, modal, dan fasilitas dari perusahaan induk. Untuk yang kedua, dari segi resiko. Resiko entrepreneurship ditanggung oleh pendiri, baik kerugian finansial maupun kemungkinan bisnis gagal di pasar. Misalnya, Tokopedia di awal berdiri menghadapi resiko besar jika marketplace online tidak diterima masyarakat. Lalu untuk intrapreneurship, resiko finansial ditanggung perusahaan sehingga lebih aman bagi karyawan. Namun kegagalan proyek tetap berpengaruh pada reputasi, seperti yang dialami Google X dengan produk Google Glass yang akhirnya dihentikan. Yang ketiga, dari segi modal. Untuk entrepreneurship, investor atau venture capital. Lalu untuk intrapreneurship, memanfaatkan sumber daya modal dan infrastruktur yang sudah disediakan oleh perusahaan. Slide berikutnya. Yang keempat, dari segi kebebasan berinovasi, entrepreneurship memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah strategi, inovasi, dan visi perusahaan. Dan intrapreneurship ada ruang inovasi tetapi tetap mengikuti tujuan, kebijakan, dan strategi perusahaan. Yang terakhir, dari segi contoh produk atau layanan. Untuk entrepreneurship, marketplace Tokopedia yang memfasilitasi UMKM dan konsumen. Dan intrapreneurship, Google X, mobil otonom, dan Project Loan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana peran data dalam mendukung inovasi baik di startup maupun di perusahaan besar. Untuk di startup sendiri, memanfaatkan data untuk memastikan ide bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar. Analisis data membantu mengenal target pelanggan dan perilaku mereka, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efektif. Selain itu, data digunakan dalam pengembangan produk secara cepat melalui umpan balik seperti A/B testing. Dengan keterbatasan modal yang ada, data juga berfungsi untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi agar bisnis dapat terus berkembang. Untuk perusahaan besar, menggunakan data untuk inovasi berbasis big data, misalnya dalam pengembangan teknologi seperti mobil otonom. Data juga berperan dalam optimalisasi proses produksi dan rantai pasok untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, data dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang lebih personal seperti rekomendasi film di Netflix. Data juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait inovasi, produk, dan perluasan pasar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai lulusan statistika dan sains data itu cocoknya menjadi entrepreneur atau intrapreneur. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, lulusan statistika dan sains data itu cocok berkarir baik di entrepreneur maupun sebagai intrapreneur. Misalnya sebagai entrepreneur, kemampuan analisis data lulusan statistika dan sains data ini dapat dimanfaatkan untuk membangun usaha berbasis data seperti startup, prediksi tren, layanan konsultasi, platform e-learning, dan lainnya. Sedangkan sebagai intrapreneur, lulusan statistika dan sains data ini juga bisa berperan dalam perusahaan besar untuk mengembangkan inovasi dan menganalisis suatu data menggunakan keterampilannya. Misalnya membuat sistem rekomendasi, analisis pasar, atau riset teknologi baru. Oleh karena itu, keduanya sama-sama relevan dan memberi peluang luas bagi lulusan statistika dan sains data. Namun, untuk pilihan
dari masing-masing anggota kelompok kami sendiri memilih sebagai intrapreneur terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa pengalaman dari perusahaan. Baru setelah itu mungkin akan uh, melanjutkan sebagai entrepreneur. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Hukma. Baik, selanjutnya ada Komentar kelompok 3 ya, Hukma ya. Silakan kelompok 3. Komparasi dari hasil yang kalian diskusikan, apakah perbedaan atau mungkin penguatan yang bisa diberikan dari kelompok 1. Silakan kelompok 3. Yang slide kecenderungan Hukma coba ditampilkan. Ada 3 pilihan itu ya. Coba teman-teman kelompok 1 milih yang mana? Sebelumnya yang pilihan 3 itu loh, yang kecenderungan dan apa itu tadi. Terus sebelumnya jangan yang kecenderungan yang memilih 3. Ya, cek kelompok berarti setelah ini ya, setelah ini berarti turun lagi. Setelah ini enggak dijawab ya, yang milih. Oh ini ya, teman-teman milih keduanya ya. Silakan kelompok 3, ada komentar? Baik, Pak, kami dari kelompok 3. Uh, untuk hasil presentasi dari kelompok 1 uh, hampir sama dengan kelompok kami dan pembahasan yang sudah dibahas juga sangat sangat lengkap. Uh, di sini untuk pembahasan lulusan statistika dan sains data sebagai entrepreneur atau intrapreneur itu juga kami memilih bisa keduanya sehingga kami juga sama-sama selaras dengan hasil diskusi kelompok 1. Kami juga memilih kalau di antara entrepreneur atau intrapreneur kami juga memilih intrapreneurnya karena di sini juga dijelaskan kan sains data dan statistika itu berperan besar mengembangkan inovasi. Dari hasil-hasil data yang ditemukan dan dianalisis. Nah, di sini ada sistem rekomendasi dan analisis pasar dan riset teknologi itu termasuk di dalam entrepreneur, yaitu yang tadi disebutkan ada Netflix. Di situ juga hampir juga mirip dengan milik kami. Seperti itu poinnya, Pak. Ya. Jadi kalau melihat yang sama dengan kacamata berbeda itu harapannya bisa saling melengkapi ya. Oke, boleh ditutup kelompok 1 ya. Berikan aplaus ya. Sudah lumayan banyak yang dibahas ya. Hmm. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ditulis. Lanjut kelompok 2 dan bersiap kelompok 4. Silakan. Baik, Bapak izin share screen.
Teman-teman, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Nora. Sudah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan angka yang pertama yaitu ada Vica Aulia Prastika dengan NIM akhir 004. Kemudian ada Alverel Gusti Firda dengan NIM akhir 021. Kemudian ada Anora Budi dengan NIM akhir 0032. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Abdillah Latif dengan NIM akhir 035. Kemudian ada Zahra Trimeisha dengan NIM akhir 045. Langsung saja. Yang pertama di sini ada deskripsi kasus. Kasus yang pertama yaitu Tokopedia atau entrepreneurship. William Tanuwijaya mendirikan Tokopedia pada 2009 dengan visi memudahkan UMKM berjualan online. Tokopedia berkembang menjadi e-commerce besar dengan ratusan juta pengguna. Data transaksi digunakan untuk mengoptimalkan sistem rekomendasi produk, promo personalisasi, dan menjaga keamanan transaksi. Kemudian ada kasus yang kedua yaitu Google atau intrapreneurship. Google adalah divisi inovasi dari Google X, Google X adalah divisi inovasi dari Google yang memberi karyawan ruang untuk bereksperimen. Dari sini lahir proyek mobil otonom, Google Glass, dan teknologi baru lainnya. Risiko finansial ditanggung perusahaan, tetapi karyawan tetap berperan sebagai inovator internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk definisi sendiri dari entrepreneurship, yaitu seperti yang menciptakan dan mengelola bisnis dengan menanggung risiko dan kebebasan inovasi secara penuh. Kemudian definisi dari entrepreneurship, yaitu mengelola inovasi yang sudah tersedia, serta mengembangkan bersama dukungan dari perusahaan. Kemudian pada aspek risiko, entrepreneurship berarti menanggung penuh risiko secara pribadi, atau sebenarnya bukan cuman risiko aja, tapi berbagai hal itu kebanyakan ditanggung penuh. Berbeda dengan entrepreneurship, intrapreneurship itu lebih sering ditanggung oleh bersama atau perusahaan. Selanjutnya untuk sumber modal sendiri, itu dari entrepreneurship berarti mencari dan mengelola modal sendiri atau dari investor eksternal. Berbeda dengan itu, seperti yang saya katakan tadi, entrepreneurship itu lebih sering disiapkan atau disediakan oleh perusahaan. Kemudian pada kebebasan inovasi, entrepreneurship memiliki otonomi penuh dalam mengambil keputusan, inovasi, dan strategi bisnis. Sebaliknya, karena entrepreneurship dibatasi oleh perusahaan atau ditanggung bersama, jadi ada aturan, struktur, strategi, dan kebijakan yang telah diatur untuk membatasi kebebasan inovasinya. Oke, saya izin lanjutkan untuk aspek contoh produk atau layanan. Nah, contoh produk atau layanan di bagian entrepreneurship untuk kasus Tokopedia itu bisa seperti Tokopedia Mall, layanan pembayaran digital, pengiriman cepat, dan promo-promo untuk menunjang bisnis penjual dan kenyamanan pembeli. Sedangkan untuk contoh produk dan layanan dari intrapreneurship, kasusnya adalah Google X ini seperti mobil tanpa
peer-to-peer atau self-driving car, project loan atau balon udara yang menyediakan internet di daerah terpencil, Google Glass, dan Ciptara. Kemudian untuk aspek peran data, untuk yang entrepreneurship itu datanya itu berperan untuk dianalisis, untuk melihat tren belanja, mendeteksi produk paling laris, menentukan strategi harga, serta mengidentifikasi penjual atau pembeli yang mencurigakan guna mencegah penipuan. Sedangkan untuk intrapreneurship, data dari uji coba itu misalnya sensor mobil otonom, data dari pengguna Google Glass digunakan untuk melatih algoritma AI, menyempurnakan prototipe, dan mengukur kelayakan teknologi sebelum dipasarkan. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu menurut kelompok kami, lulusan statistika dan sains data dapat menjadi entrepreneur karena mereka mampu memanfaatkan data untuk membaca tren pasar, menemukan peluang, serta mengembangkan produk atau layanan berbasis data, sehingga keputusan bisnis lebih terukur, meski harus menanggung risiko besar dan mengelola berbagai aspek usaha. Baik, untuk lulusan kami juga cocok untuk berperan sebagai intrapreneur. Mereka berperan dalam perusahaan besar dengan dukungan sumber daya untuk berinovasi melalui predictive analytics, customer insight, atau automasi proses. Risiko ini lebih rendah dan karir menjadi lebih stabil, meski ruang inovasi kadang terbatas oleh aturan perusahaan. Dengan demikian, lulusan statistika dan sains data dapat memilih jalur sesuai minat, apakah ingin membangun usaha mandiri dengan tantangan besar atau berinovasi dengan perusahaan dengan dukungan yang lebih terjamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian, apakah dari kelompok 4 ada tambahan atau masukan? Ini di bagian bawah sih ada beberapa item sepertinya. Setelah ini coba turun. Nah, ini kan masih ada ya. Ini juga dibacakan satu-satu, Pak. Ya, kan tidak harus dibaca semuanya, tapi paling tidak kan benang merah inti dari tulisan itu apa gitu toh. Oh, baik. Ini saya bacakan punya saya sendiri. Yang soal A, apa pemahaman baru Anda tentang perbedaan entrepreneur dan intrapreneur? Menurut saya, entrepreneur dapat dipahami sebagai arsitek ekosistem yang membangun sesuatu dari nol, menciptakan aturan main, budaya, dan arah pasar baru, sehingga menanggung risiko penuh, namun juga berpotensi mengubah landscape industri. Sebaliknya, intrapreneur adalah inovator sistem yang bekerja dalam ekosistem yang sudah ada, memperbarui dan memperkuat struktur perusahaan melalui inovasi, dengan risiko lebih kecil, namun memberi dampak yang besar. Mungkin langsung lanjut yang soal B ya, Pak. Lanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk yang B, mohon di-scroll ke atas soalnya, Nora. Yang B, apakah Anda lebih tertarik menjadi entrepreneur atau intrapreneur? Mengapa? Menurut saya pribadi sendiri tertarik untuk memilih keduanya, intrapreneur karena memungkinkan saya berinovasi dan berkembang dengan dukungan perusahaan tanpa risiko sebesar memulai bisnis sendiri. Sedangkan untuk entrepreneur, menarik bagi saya karena memberi kebebasan dalam menentukan arah usaha, mengambil keputusan, dan mengejar
peluang sesuai visi yang ingin dicapai. Baik. Baik, mungkin itu Bapak dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin dari kelompok 4, jika ada masukan atau tambahan. Izin kelompok 4 ingin membahas terkait diskusi ini. Sebenarnya di sini jatuhnya hanya ingin memperkuat argumen aja sih. Di sini ingin membuat kesimpulan singkat aja terkait entrepreneur dan intrapreneur. Jadi berdasarkan diskusi kami kelompok 4, kesimpulannya entrepreneurship dan intrapreneurship itu sama-sama bergantung pada data. Namun tujuan penggunaan yang berbeda. Contohnya pada Tokopedia, sebagai bentuk entrepreneurship, data itu berperan sangat penting untuk memahami kebutuhan pasar, matching atau mencocokkan antara penjual dan pembeli, serta memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga mendorong pertumbuhan bisnis. Sementara pada Google X, sebagai bentuk entrepreneurship, data digunakan terutama untuk memvalidasi ide dan juga inovasi melalui eksperimen ataupun A/B testing, sehingga membantu meminimalisasi risiko dan juga memastikan proyek yang dikembangkan memiliki potensi di masa depan. Lalu kalau kita masing-masing cocoknya kemana? Jika seseorang yang memiliki ambisi besar dan juga terlalu idealis, alias orang tersebut ingin mengembangkan idenya dan juga sistem sendiri, maka entrepreneurship akan lebih cocok untuk orang tersebut. Namun, jika seseorang yang ingin keluar dari zona nyaman atau bisa dibilang ingin bermain aman, walaupun dia memiliki ide yang brilian, maka entrepreneurship akan lebih cocok untuk orang tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi jatuhnya ke pribadi masing-masing untuk lebih cocoknya ke entrepreneurship ataupun entrepreneurship-nya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 atas masukannya yang sangat berbobot sekali. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan ya. Boleh di stop share lah ya. Oke. Saya izin menutup dulu Pak. Ya. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, saya sudah bikin polling ya. Silahkan nanti diisi. Sekaligus nanti saya jadikan kehadiran ya. Baik,
Poin pentingnya teman-teman ya, baik entra sama intra itu kan memiliki keunggulan masing-masing ya. Ini kalau kita lihat dari polling itu kan memang paling tinggi itu kan kaitannya dengan faktor risiko ya. Karena kalau entrepreneur itu kan kita sebagai pemain utama ya. Tetapi kalau intrapreneur kan itu sebagai pendukung ya. Tentunya kalau dilihat dari manajemen risiko, nah teman-teman pasti lebih banyak ke intra ya karena kita sebagai pendukung tentunya risikonya kan jauh lebih kecil. Tetapi kalau kita nanti melihat kaitannya dengan peluang keberhasilan itu ya, nah itu tentunya entrepreneur menjadi pilihan karena kita jadi pemain utama sehingga kalau yang kita lakukan itu sudah benar, tepat, kemudian hasilnya juga tinggi gitu ya. Nah, kita sebagai pemilik yang lebih dominan kan begitu ya. Tapi tadi saya tertarik dengan penutupnya kelompok 2 atau kelompok 4 ya. Jadi pada dasarnya kita mau pilih yang mana ya tergantung reaksi kita masing-masing ya. Karena tentunya antara satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda ya. Ada yang orang suka mengambil risiko, tantangan gitu ya. Ada juga yang mungkin ini lebih nyaman ya. Jadi tidak ada salahnya juga jika teman-teman memilih entrepreneur sebagai program jangka panjang yang akan teman-teman capai di saat nanti sudah lulus ya. Begitu juga kita juga tidak boleh menurunkan semangat ya teman-teman yang memilih entrepreneurs untuk membangun bisnisnya sendiri juga tidak akan perlu kita istilahnya turunkan semangatnya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita yakin ya untuk memilih itu. Ya. Karena kalau kita sendiri tidak yakin, ya tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Ini aspek yang pertama. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya tadi yang belum banyak dibahas adalah bagaimana peran data kaitannya dengan keberhasilan dua bisnis tadi ya, baik itu entrepreneur maupun intrapreneur. Sebetulnya itu yang ingin kita banyak ungkap ya sehingga nanti di pertemuan kedua ini harapannya teman-teman lebih dalam lagi. Oh ternyata SSD D-nya data itu ya betul-betul memiliki pondasi ya, pondasi yang sangat kuat untuk pengembangan kaitannya dengan bisnis-bisnis modern atau bisnis-bisnis di era digital ini. Nah, sehingga harapan saya nanti sudah mulai ya masing-masing kelompok untuk menyusun idenya. Kira-kira mau mengembangkan apa? Ya, ini sudah pertemuan kedua. Nanti di pertemuan ketiga harapannya teman-teman sudah tambah yakin ya. Kira-kira kelompok saya akan mengambil ide bisnis apa yang terkait dengan statistika sains data. Sehingga nanti harapannya di Project Afun teman-teman sudah betul memiliki ide yang berdasarkan kajian yang mendalam ya. Melihat dari dua pertemuan ini ya, kemarin kewirausahaan, kemudian dari ini entrepreneur, ya. Kemudian nanti di pertemuan yang ketiga ya, kita akan membahas kaitannya dengan apa namanya platform e-learning data science ya. Terus juga nanti dengan materi yang ketiga itu saya cek dulu ya. Nah, potensi wirausaha ya. Nah, nanti dari menggali potensi ini karena di pertemuan ketiga ya kita sudah memiliki kepastian ya kelompok satu mau mendesain apa ya kaitannya dengan proyek akhirnya kelompok dua dan seterusnya ya masih ada 1 minggu silakan nanti teman-teman menggali ya dari dua pertemuan ini kira-kira mengerucut kepada aspek yang mana ya saya kira itu sudah 16.36 ya kita nanti selesai 16.40 sebelum saya tutup mungkin ada yang mau bertanya boleh silakan. Atau sudah cukup jelas dari pemaparan dua kelompok tadi ya. Sudah cukup jelas, Pak. Ini saya Kristina ya. Oke, kalau cukup jelas saya tutup ya. Silakan yang belum mengisi polling sebagai kehadiran ya, yang sudah mengisi boleh meninggalkan Zoom ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Terima kembali. kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, Terima yang kasih, sudah Pak. mengisi Terima silakan kasih, live, Pak. yang belum segera mengisi supaya terekam. Nah.